Ketum PSSI Erick Thohir tepat tadi malam langsung putuskan lakukan hal di luar dugaan kayak gini. Setelah Sintayong dan skuad timnas Indonesia kalah tipis versus Vietnam di laga ketiga grup B ASEAN Cup 2024 tadi malam. Bahkan sangat tegas dan keras ungkap satu hal mengejutkan ini di hadapan publik. Semuanya bisa sangat terkejut mendengarnya. Wah ini, apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa langkah besar selanjutnya yang akan diambil Erick Thohir untuk mengubah nasib timnas Indonesia? Simak ulasan menariknya berikut ini. Ini baru mantap. Coach Sintayong putuskan coret 5 pemain underperform yaitu Arkan Kaka, Arkan Fikri, Robi Darwis, Kakang Rudianto, dan kiper Dava Fasya dari skuad timnas Indonesia. Dan langsung panggil pengganti dari tim senior yakni Ramadan Sananta, Ivar Jenner, Yakob Sayuri, Rizky Ridho, dan Hernando Ari untuk bisa gabung skuad jelang laga penentuan versus timnas Filipina mendatang. Demi bisa lolos semifinal ASEAN Cup 2024 jadi harapanku. Di sisi lain, tepat tadi malam Sintayong apresiasi perjuangan seluruh pemain timnas Indonesia meski harus kalah tipis lawan Vietnam di laga away tadi malam. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bisakah 5 pemain baru ini segera gabung skuad? Temukan jawabannya hanya di sini. Gak ada yang sadar semuanya terkecoh. Ternyata Coach Sintayong sengaja mengalah di laga berat versus timnas Vietnam tadi malam untuk mengelabuhi tim Filipina di laga penentuan 21 Desember mendatang. Supaya timnas Filipina merasa Indonesia bisa dengan mudah dikalahkan dan membuat mereka lengah. Bahkan Sintayong sudah mempersiapkan strategi super jenius yang tak terduga untuk mengejutkan Filipina dan memastikan langkah timnas Indonesia ke semifinal ASEAN Cup 2024. Semua ini dilakukan demi menghindari tekanan dan membalikkan situasi. Jadi prediksiku, apakah strategi ini benar-benar bisa menjadi kunci kemenangan di laga penentuan mendatang? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Yes, alhamdulillah. Tetap tenang dan gak jadi sedih. Meski timnas Indonesia gagal meraih hasil positif di laga kemarin malam, media ternama Asia ini berikan update mengejutkan soal ranking FIFA Indonesia. Peringkat timnas Indonesia hanya turun segini jauh dari kekhawatiran banyak pihak yang menyangka peringkat akan anjlok drastis. Bahkan Indonesia masih berada di jalur yang solid menuju target peringkat 100 FIFA. Mantap betul lah kalau begini. Di posisi berapakah peringkat terbaru timnas Indonesia di ranking FIFA? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Mental top kelas Eropa. Gak peduli meski kalah tipis lawan timnas Vietnam tadi malam, Coach STY dengan sangat optimis masih yakin Indonesia lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Satu hal ini jadi alasan utama. Semuanya bisa sangat lega dan kembali optimis mendengarnya. Kok bisa begitu? Apa sebenarnya alasan kuat dibalik keyakinan Coach Sintayong tersebut? Apakah strategi jenius Coach Sin mampu mengubah segalanya di laga penentuan mendatang? Berikut inilah analisis mendalamnya. Super duper kocak dan bikin ngakak. Sudah main di kandang dan pakai full tim senior, lawan timnas Indonesia yang pakai tim U22 hanya mampu menang tipis. Dilur, nalar, dan gak tahu malu pelatih Kim Sang-sik malah mengaku sangat bahagia bisa raih 3 poin tadi malam. Semuanya bisa sangat ngakak mendengarnya. Apakah Vietnam benar-benar pantas merayakan kemenangan tipis ini? Dan apakah ini sebuah kemenangan yang sebenarnya memalukan bagi Vietnam? Simak fakta selengkapnya hanya di sini. Langsung gegerkan publik ASEAN. Di saat timnas Vietnam merayakan besar-besaran kemenangan tipis atas Indonesia yang gunakan tim muda di turnamen sekelas AFF, Ronaldo Kuatah dengan sangat jujur dan berani malah berikan pernyataan menohok kayak begini di hadapan publik. Sampai singgung satu hal sensitif ini yang langsung bikin fans Vietnam terdiam malu mendengarnya. Kok bisa begitu? Apa sebenarnya yang dikatakan Ronaldo Kuatah? Tonton video hingga selesai dan temukan jawabannya di sini.
Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir tepat tadi malam langsung putuskan lakukan hal di luar dugaan kayak gini. Setelah Sintayong dan skuad Timnas Indonesia kalah tipis versus Vietnam di laga ketiga grup B ASEAN Cup 2024 tadi malam. Bahkan sangat tegas dan keras ungkap satu hal mengejutkan ini di hadapan publik. Semuanya bisa sangat terkejut mendengarnya. Wah ini, apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa langkah besar selanjutnya yang akan diambil Erick Thohir untuk mengubah nasib Timnas Indonesia? Simak ulasan menariknya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengambil langkah tegas dan visioner setelah Timnas Indonesia menelan kekalahan tipis dari Vietnam pada laga ketiga grup B ASEAN Cup 2024 kemarin malam. Meskipun tim Garuda menunjukkan performa solid, Erick tidak tinggal diam melihat situasi yang memengaruhi peluang Indonesia di turnamen ini. Timnas Indonesia yang rata-rata dihuni pemain berusia 20,9 tahun berhasil menahan gempuran Vietnam hingga babak pertama berakhir imbang 0-0. Dengan formasi 3-5-2 racikan Sintayong, penguasaan lini tengah berjalan baik dan Indonesia sempat memberikan ancaman melalui Victor Dethan serta Rafael Struijk. Namun keberuntungan berpihak pada Vietnam di menit ke-77. Gol Nguyen Quang Hai berawal dari bola muntah yang memanfaatkan kelengahan Cahya Supriyadi. Meski demikian, Erick menilai permainan Timnas Indonesia sudah cukup baik. Saya melihat perjuangan luar biasa dari para pemain muda kita. Mereka menghadapi Vietnam yang jauh lebih berpengalaman dengan ketenangan yang patut diapresiasi. Gol Vietnam jelas berbau keberuntungan, ujar Erick. Melihat situasi krusial ini, Erick Thohir diharap segera mengambil keputusan strategis untuk memastikan Timnas Indonesia tetap memiliki peluang besar lolos ke semifinal. Beberapa langkah yang menjadi sorotan diantaranya, Erick diharap langsung memerintahkan tim pelatih untuk memperbaiki kelemahan dalam organisasi pertahanan, terutama dalam mengantisipasi bola mati dan serangan balik cepat lawan. Ditambah Erick juga menegaskan bahwa laga terakhir melawan Filipina pada 21 Desember di Stadion Manahan Solo harus menjadi ajang kebangkitan. Tidak ada kata santai. Filipina adalah lawan tangguh, tetapi kita harus mengambil 3 poin penuh, ucap Erick tegas. Erick Thohir juga bisa memastikan seluruh kebutuhan teknis dan non-teknis Timnas dipenuhi secara optimal menjelang laga kontra Filipina. Kita harus memberikan lingkungan terbaik untuk para pemain agar mereka bisa tampil maksimal, jelas Erick Thohir. Hasil imbang antara Laos dan Filipina semakin membuat posisi Indonesia rawan. Filipina masih memiliki 2 laga tersisa melawan Vietnam dan Indonesia. Jika mereka meraih hasil positif, Indonesia bisa saja tersingkir lebih awal. Namun Erick tetap optimistis. Ia percaya dengan dukungan penuh dari supporter di Solo, Timnas Indonesia mampu bangkit dan meraih hasil maksimal di laga terakhir. Keputusan cepat Erick Thohir setelah kekalahan dari Vietnam menunjukkan kepemimpinannya yang visioner dan responsif. Ia tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga memastikan seluruh elemen Timnas Indonesia bergerak serentak untuk mengejar hasil terbaik. Kini semua mata tertuju pada laga melawan Filipina. Dengan determinasi tinggi dan dukungan penuh dari supporter, Timnas Indonesia diharapkan mampu menjawab tantangan ini dan melangkah ke semifinal ASEAN Cup 2024. Ini baru mantap. Coach Sintayong putuskan coret 5 pemain underperform yaitu Arkan Kaka, Arkan Fikri, Robby Darwish, Kakang Rudianto, dan kiper Dava Fasya dari skuad Timnas Indonesia. Dan langsung panggil pengganti dari tim senior yakni Ramadan Sananta, Ivar Jenner, Yakob Sayuri, Rizky Ridho, dan Hernando Ari untuk bisa gabung skuad jelang laga penentuan versus Timnas Filipina mendatang. Demi bisa lolos semifinal ASEAN Cup 2024 jadi harapanku. Di sisi lain, tepat tadi malam Sintayong apresiasi perjuangan seluruh pemain Timnas Indonesia meski harus kalah tipis lawan Vietnam di laga away tadi malam. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bisakah 5 pemain baru ini segera gabung skuad? Temukan jawabannya hanya di sini. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong diharap mengambil langkah serius setelah kekalahan tipis dari Vietnam pada laga ketiga grup B ASEAN Cup 2024.
Coach Shin dikabarkan akan melakukan rotasi pemain demi memastikan target lolos ke semifinal dapat tercapai dalam laga terakhir melawan Filipina di Stadion Manahan Solo pada 21 Desember mendatang. Beberapa pemain yang dinilai kurang memberikan kontribusi maksimal seperti Arkan Kakak, Arkan Fikri, Robby Darwis, Kakang Rudianto, dan Dava Fasya diharap segera dicoret dari daftar pemain untuk pertandingan berikutnya. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong diharapkan memanggil pemain-pemain senior yang lebih berpengalaman seperti Ramadan Sananta, Ivar Jenner, Jakob Sayuri, Rizky Ridho, dan Hernando Ari. Langkah ini dianggap sebagai strategi cerdas untuk memperkuat skuad muda Indonesia, terutama menghadapi laga krusial melawan Filipina yang menjadi penentu nasib timnas di ajang ASEAN Cup 2024. Dalam konferensi pers usai laga melawan Vietnam, Shin Tae-yong mengakui bahwa perbedaan antara skuad muda Indonesia dan tim senior Vietnam menjadi faktor utama kekalahan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Vietnam dan pelatih Kim Sang-sik atas kemenangan mereka, ujar Shin Tae-yong seperti dikutip dari Bongda Plus. Tim kami banyak diisi pemain muda, jadi wajar jika ada gap pengalaman dengan tim Vietnam yang lebih matang. Tetapi saya tetap mengapresiasi perjuangan pemain-pemain kami yang sudah memberikan yang terbaik, tambah pelatih asal Korea Selatan itu. Coach Shin juga menekankan bahwa kekalahan ini menjadi pelajaran penting bagi para pemain muda Garuda untuk terus berkembang. Kami sudah berusaha maksimal, tetapi masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Kekalahan ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi pemain muda kami, kata Shin. Pertandingan melawan Filipina menjadi penentu bagi timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal. Dengan harapan memanggil pemain-pemain seperti Ramadan Sananta dan Jakob Sayuri yang memiliki kemampuan ofensif lebih tajam, Coach Shin berharap lini serang timnas bisa lebih efektif mencetak gol. Di sisi lain, kehadiran Rizky Ridho dan Hernando Ari di lini belakang diharapkan mampu memberikan stabilitas dan pengalaman untuk menghadapi tekanan Filipina. Ivar Jenner juga diharapkan bisa memperkuat penguasaan bola di lini tengah jika bisa gabung jelang laga versus Filipina. Harapan rotasi pemain ini menunjukkan bahwa Shin Tae-yong serius dalam menargetkan kemenangan atas Filipina. Dengan dukungan penuh dari supporter di Stadion Manahan Solo dan komposisi skuad yang lebih matang, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai semifinal ASEAN Cup 2024. Pertandingan melawan Filipina bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga pembuktian bahwa skuad muda Garuda mampu bersaing di level tinggi dan membawa harapan besar bagi sepak bola Indonesia ke depan. Gak ada yang sadar semuanya terkecoh. Ternyata Coach Shin Tae-yong sengaja mengalah di laga berat versus timnas Vietnam tadi malam untuk mengelabuhi tim Filipina di laga penentuan 21 Desember mendatang. Supaya timnas Filipina merasa Indonesia bisa dengan mudah dikalahkan dan membuat mereka lengah. Bahkan Shin Tae-yong sudah mempersiapkan strategi super jenius yang tak terduga untuk mengejutkan Filipina dan memastikan langkah timnas Indonesia ke semifinal ASEAN Cup 2024. Semua ini dilakukan demi menghindari tekanan dan membalikan situasi. Jadi prediksiku, apakah strategi ini benar-benar bisa menjadi kunci kemenangan di laga penentuan? Tidak ada yang menyangka kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam dalam lanjutan grup B ASEAN Cup 2024 ternyata diprediksi sebagai bagian dari strategi besar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut diduga sengaja menyusun skenario agar tim Garuda dapat mengejutkan Filipina di laga terakhir dan memastikan tiket ke semifinal. Timnas Indonesia kalah tipis dari Vietnam dalam laga di Stadion Viet Tri PHU To kemarin. Gol tunggal Nguyen Quang Hai pada menit ke-77 menjadi penentu hasil pertandingan yang terlihat berat sebelah. Meski hanya menargetkan hasil imbang, Shin Tae-yong tetap menerima kekalahan dengan kepala tegak dan menyampaikan alasan strategis yang mengejutkan banyak pihak. Dalam konferensi pers usai laga, Shin Tae-yong memberikan pandangan mendalam mengenai performa tim muda yang dibawanya ke turnamen ini. Saya ucapkan selamat kepada tim Vietnam dan pelatih Kim Sang-sik atas kemenangan mereka. Kami membawa skuad muda yang masih memerlukan pengalaman untuk tampil lebih matang, ujar Coach Shin.
Menurutnya, meski kalah, para pemain muda sudah menjalankan instruksi dengan baik. Kekalahan ini dianggapnya sebagai pelajaran penting untuk mengembangkan mentalitas dan pengalaman bertanding mereka di level internasional. Kami mengikuti turnamen ini dengan pemain-pemain muda yang akan menjadi pilar masa depan timnas Indonesia. Saya menyesal mereka tidak punya cukup waktu untuk mengekspresikan diri di pertandingan, tambahnya. Banyak yang memandang kekalahan ini dari sudut strategi. Shin Tae-yong tampaknya menyadari pentingnya laga terakhir melawan Filipina pada 21 Desember mendatang sebagai penentu nasib Indonesia di turnamen ini. Dengan tidak menunjukkan kekuatan penuh melawan Vietnam, ia mungkin ingin menurunkan ekspektasi lawan sekaligus mempersiapkan kejutan di laga pamungkas. Membandingkan tim Vietnam saat ini dengan tim yang kami kalahkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu tidak masuk akal. Fokus kami adalah memberikan yang terbaik di laga terakhir melawan Filipina, ujar Coach Shin penuh keyakinan. Melawan Filipina, Shin Tae-yong diyakini akan mengubah pendekatan permainan timnas Indonesia. Dengan strategi yang lebih agresif dan pemanfaatan pemain kunci seperti Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengamankan kemenangan. Kekalahan dari Vietnam mungkin tampak mengecewakan di permukaan, tetapi bisa saja ini merupakan bagian dari strategi Shin Tae-yong untuk menghadapi laga krusial melawan Filipina. Dengan determinasi tinggi dan persiapan matang, timnas Indonesia masih sangat berpeluang lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Semua mata kini tertuju pada laga pamungkas yang bisa menjadi titik balik tim Garuda di turnamen ini. Mental top kelas Eropa. Gak peduli meski kalah tipis lawan timnas Vietnam tadi malam, Coach STY dengan sangat optimis masih yakin Indonesia lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Satu hal ini jadi alasan utama. Semuanya bisa sangat lega dan kembali optimis mendengarnya. Kok bisa begitu? Apa sebenarnya alasan kuat dibalik keyakinan Coach Shin Tae-yong tersebut? Apakah strategi jenius Coach Shin mampu mengubah segalanya di laga penentuan mendatang? Berikut inilah analisis mendalamnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tetap menunjukkan mentalitas kelas atas. Meskipun skuad Garuda baru saja menelan kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam pada laga ketiga grup B ASEAN Cup 2024. Kekalahan ini tidak membuat Coach Shin kehilangan optimisme. Ia percaya bahwa anak asuhnya mampu mencapai target lolos ke semifinal. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen grup B dengan 4 poin dari 3 pertandingan. Kekalahan dari Vietnam membuat posisi Indonesia sedikit terancam oleh Filipina yang memiliki 2 poin dari 2 pertandingan. Meski demikian, Coach Shin yakin timnya akan bangkit di laga terakhir melawan Filipina Sabtu mendatang di Stadion Manahan Solo. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa perjuangan timnas Indonesia belum berakhir dan ia yakin skuad Garuda akan mampu mencapai babak semifinal. Ketika babak penyisihan grup belum berakhir, kami tidak bisa berkata apa-apa. Kami akan berusaha lebih keras di pertandingan tersisa dengan Filipina, ujar Shin Tae-yong seperti dikutip dari Dantri. Pelatih asal Korea Selatan ini tetap percaya diri dan menyebut bahwa peluang Indonesia untuk melangkah ke semifinal masih terbuka lebar. Kita hanya akan tahu ketika kita akan bertanding, tetapi kami pasti akan melangkah maju ke semifinal, ungkap Shin Tae-yong kepada 24H. Salah satu alasan besar yang membuat Coach Shin tetap optimis adalah kemampuan para pemain muda Indonesia untuk belajar cepat dari pengalaman melawan tim-tim kuat seperti Vietnam. Meski didominasi pemain di bawah usia 22 tahun, Coach Shin melihat potensi besar yang mampu diandalkan untuk meraih kemenangan di laga terakhir. Kami memiliki skuad muda yang terus berkembang. Pengalaman melawan tim seperti Vietnam menjadi pelajaran penting bagi mereka. Saya yakin mentalitas mereka akan lebih siap untuk laga berikutnya, jelas Shin. Pertandingan melawan Filipina menjadi kunci bagi timnas Indonesia untuk melaju ke semifinal. Dengan dukungan penuh dari supporter di Solo dan kepercayaan diri yang dipupuk oleh Shin Tae-yong, skuad Garuda diharapkan mampu tampil maksimal. Jika berhasil mengalahkan Filipina, Indonesia akan mengamankan tiket ke babak semifinal ASEAN Cup 2024.
Pertandingan ini sekaligus menjadi ujian besar bagi para pemain muda Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki mentalitas kelas Eropa yang mampu bersaing di level tinggi. Shin Tae-yong dan seluruh pemain kini memusatkan fokus untuk laga pamungkas ini dengan harapan besar membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di turnamen. Yes, alhamdulillah. Tetap tenang dan gak jadi sedih. Meski timnas Indonesia gagal meraih hasil positif di laga kemarin malam, media ternama Asia ini berikan update mengejutkan soal ranking FIFA Indonesia. Peringkat timnas Indonesia hanya turun segini jauh dari kekhawatiran banyak pihak yang menyangka peringkat akan anjlok drastis. Bahkan Indonesia masih berada di jalur yang solid menuju target peringkat 100 FIFA. Mantap betul lah kalau begini. Di posisi berapakah peringkat terbaru timnas Indonesia di ranking FIFA? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Timnas Indonesia yang diperkuat mayoritas pemain U22 harus mengakui keunggulan Vietnam dalam laga ketiga grup B ASEAN Cup 2024. Bertanding di Stadion Viet Tri Minggu malam kemarin, timnas Indonesia kalah tipis 0-1. Gol kemenangan Vietnam dicetak oleh Nguyen Quang Hai pada menit ke-77 melalui tendangan keras dari dalam kotak penalti yang tidak mampu diamankan sempurna oleh Cahya Supriyadi. Meski hasil ini mengecewakan, kabar terbaru dari media ternama Asia mengenai ranking FIFA Timnas Indonesia bisa membuat para pendukung tetap tenang. Kekalahan dari Vietnam memang mengurangi 2,37 poin dari total poin FIFA Timnas Indonesia. Kini timnas Indonesia memiliki 1.133 poin. Akibatnya Indonesia turun 2 peringkat dari posisi 125 ke 127 dunia dilewati oleh Gambia dan Niger. Namun posisi ini masih cukup stabil mengingat lawan yang dihadapi adalah Vietnam, tim dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi di posisi 116 dunia. Kemenangan atas Indonesia membawa Vietnam ke puncak klasemen grup B dengan 6 poin meskipun baru memainkan 2 pertandingan. Sementara itu, timnas Indonesia tetap berada di posisi kedua dengan 4 poin dari 3 laga. Di bawah Indonesia ada Filipina yang mengoleksi 2 poin dari 2 pertandingan. Laos dan Myanmar masing-masing menempati posisi 4 dan 5 dengan 2 dan 1 poin setelah bermain 3 kali. Meski kalah dari Vietnam, peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024 tetap terbuka lebar. Syaratnya timnas Indonesia harus meraih kemenangan saat menjamu Filipina di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 21 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini akan memastikan Indonesia finish minimal di posisi kedua grup B sekaligus melangkah ke babak semifinal. Dengan dukungan supporter di kandang sendiri, skuad muda asuhan Shin Tae-yong diharapkan bisa bangkit dan memberikan performa terbaik. Kekalahan dari Vietnam memang terasa berat, tetapi tidak perlu membuat supporter larut dalam kesedihan. Ranking FIFA yang tetap kompetitif dan peluang besar untuk lolos ke semifinal adalah alasan kuat bagi timnas Indonesia dan para pendukungnya untuk tetap optimis. Mari dukung Garuda Muda di laga pamungkas melawan Filipina demi mewujudkan asa di ASEAN Cup 2024. Langsung gegerkan publik ASEAN. Di saat timnas Vietnam merayakan besar-besaran kemenangan tipis atas Indonesia yang gunakan tim muda di turnamen sekelas AFF, Ronaldo Kuatah dengan sangat jujur dan berani malah berikan pernyataan menohok kayak begini di hadapan publik. Sampai singgung satu hal sensitif ini yang langsung bikin fans Vietnam terdiam malu mendengarnya. Kok bisa begitu? Apa sebenarnya yang dikatakan Ronaldo Kuatah? Tonton video hingga selesai dan temukan jawabannya di sini. Penyerang muda timnas Indonesia Ronaldo Kuatah memberikan tanggapan mengejutkan di saat timnas Vietnam melakukan selebrasi kemenangan yang dianggap berlebihan usai mengalahkan Indonesia dalam laga lanjutan grup B ASEAN Cup 2024. Banyak pihak menyindir bahwa Vietnam merayakan seperti mengalahkan tim raksasa Asia, padahal Indonesia tidak tampil dengan kekuatan penuh dan mayoritas pemainnya adalah skuad muda.
Laga yang berlangsung di Stadion Vietri PHU Toho Minggu malam kemarin itu menghasilkan 1 gol tunggal untuk kemenangan Vietnam yang dicetak oleh Nguyen Quang Hai di menit ke-77. Meski kalah, Ronaldo tetap optimistis bahwa timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke semifinal. Kekalahan dari Vietnam membuat timnas Indonesia turun ke posisi kedua klasemen sementara grup B dengan raihan 4 poin dari 3 pertandingan. Namun Ronaldo kuatah yakin bahwa laga terakhir melawan Filipina pada 21 Desember di Stadion Manahan Solo menjadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk memastikan tiket ke semifinal. Ya, saya pikir kami masih mempunyai kesempatan untuk lolos ke semifinal. Kami hanya perlu fokus penuh pada laga melawan Filipina, ujar Ronaldo dalam wawancara pasca laga. Menurut saya, kami mampu memenangkan laga tersebut. Semua pemain berjuang keras dan saya yakin kami bisa melangkah ke babak berikutnya, tambah kuatah. Beberapa pihak juga menyoroti bagaimana Vietnam merayakan kemenangan mereka dengan antusiasme berlebih, seolah-olah mengalahkan tim besar Asia. Menurut banyak pihak, ini agak berlebihan mengingat Indonesia tidak menurunkan skuad penuh dan sebagian besar pemain yang tampil adalah pemain muda. Vietnam memang bermain bagus dan solid, tetapi mari jujur, kami bukan tim utama. Mereka merayakan kemenangan seperti melawan tim raksasa Asia, padahal kami turun dengan mayoritas pemain muda, sindir Ronaldo. Level kami tidak jauh berbeda. Pertandingan ini berjalan sengit dan saya bangga dengan perjuangan rekan-rekan saya, lanjut mantan pemain Madura United itu. Meski mengakui keunggulan Vietnam di laga ini, Ronaldo memuji rekan-rekannya atas semangat juang yang tak kenal menyerah. Ia yakin pengalaman dari pertandingan ini akan menjadi pelajaran berharga bagi skuad Garuda untuk menghadapi Filipina. Kami bertarung satu sama lain, terima kasih Vietnam, terima kasih juga kepada supporter yang mendukung kami. Sekarang saatnya fokus penuh untuk laga terakhir, tutup Ronaldo. Laga melawan Filipina menjadi penentuan nasib timnas Indonesia di turnamen ini. Dengan mentalitas kuat dan persiapan matang, peluang Garuda untuk melaju ke semifinal tetap terbuka lebar. Super duper kocak dan bikin ngakak. Sudah main di kandang dan pakai full tim senior, lawan timnas Indonesia yang pakai tim U22 hanya mampu menang tipis. Dilur, nalar, dan gak tahu malu pelatih Kim Sang-sik malah mengaku sangat bahagia bisa raih 3 poin tadi malam. Semuanya bisa sangat ngakak mendengarnya. Apakah Vietnam benar-benar pantas merayakan kemenangan tipis ini? Dan apakah ini sebuah kemenangan yang sebenarnya memalukan bagi Vietnam? Simak fakta selengkapnya hanya di sini. Timnas Vietnam berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan grup B ASEAN Cup 2024 kemarin malam. Namun kemenangan itu menjadi sorotan karena diraih atas timnas Indonesia yang dihuni mayoritas pemain U22. Bertanding di Stadion Vietri, Vietnam yang diperkuat pemain senior tampak kesulitan menghadapi skuad muda Indonesia. Bahkan gol tunggal kemenangan Vietnam baru tercipta di menit ke-77 melalui Nguyen Quang Hai setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang. Sebagai tuan rumah, Vietnam memiliki banyak keuntungan. Selain diperkuat oleh pemain-pemain berpengalaman, skuad asuhan Kim Sang-sik ini juga mendapat waktu istirahat lebih panjang dibandingkan Indonesia. Sebaliknya, timnas Indonesia datang dengan kondisi pincang. Marcelino Ferdinand, salah satu pemain kunci Indonesia, harus absen akibat kartu merah di laga sebelumnya melawan Laos. Meski begitu, skuad muda Indonesia menunjukkan pertahanan solid yang sempat membuat frustrasi para pemain Vietnam. Kemenangan Vietnam disambut gembira oleh pelatih Kim Sang-sik yang merasa lega timnya bisa memetik poin penuh. Hari ini saya puas dengan performa seluruh tim, terutama karena tidak ada pemain yang cedera, ujar Kim Sang-sik usai laga. Namun pelatih asal Korea Selatan itu juga mengakui bahwa timnya gagal memanfaatkan banyak peluang untuk mencetak gol lebih banyak. Kami menciptakan banyak peluang tetapi tidak memanfaatkannya dengan baik. Itu sangat disayangkan. Namun, dalam sepak bola setiap gol sangat penting, tambahnya. Kim juga memilih Nguyen Quang Hai sebagai pemain terbaik di laga tersebut, berkat kepemimpinannya di lapangan dan gol penentu kemenangan.
Kemenangan ini dirayakan dengan penuh euforia oleh para pemain dan fans Vietnam. Namun banyak pihak menilai perayaan itu berlebihan mengingat mereka hanya menang tipis melawan tim U22 Indonesia, bukan tim senior. Sebaliknya, para penggemar sepak bola Indonesia merasa bangga dengan performa timnas U22 Indonesia yang mampu memberikan perlawanan ketat kepada tim senior Vietnam. Timnas Vietnam selanjutnya akan menghadapi Filipina pada 18 Desember 2024. Sementara itu, timnas Indonesia akan memainkan laga pamungkas mereka melawan Filipina di Stadion Manahan Solo pada 21 Desember 2024 untuk menentukan nasib di turnamen ini. Kemenangan atas Filipina akan menjadi tiket emas bagi skuad muda Indonesia untuk melangkah ke semifinal dan melanjutkan perjuangan mereka di ASEAN Cup 2024.